Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan kita boleh datang dengan membawa hati yang bersyukur. Kita datang dengan pujian, penyembahan, pengakuan kita bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam di dunia yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang kau beri bagi kami. Terima kasih buat hari baru penuh berkat, kemenangan dan sukacita melimpah yang kau jadikan bagi kami. Dan bila sepanjang hari ini kami boleh menikmati lagi penyertaan dan pemeliharaan yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sebab pagi hari ini kami datang kepadamu dengan rasa syukur kami, membawa pujian, penyembahan bagi Engkau Allah yang layak dipuji disembah. Haleluya, haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Indah bagiku kasih membawa hanya Engkau hidupku, Yesus. Kau berindah, selamanya ku nyanyi kamu. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Sahabat aku menyembahmu, Yesus. Dengan syukurku, kerinduanku, Yesus. Ingin menyenangkanmu.
Indah bagiku kasihnya menyelamatkanku, Yesus. Inilah hanya Yesus, kau terindah, selamanya ku inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Namanya ku menyerahkan dia hatiku, hanya Engkau hidupku, Yesus, kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Inilah persembahanku untuk Yesus, kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Hatiku hanya Engkau hidupku, Yesus, kau terindah, selamanya ku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, kami menyembah, kami memuji, bagaikan namamu, kami datang dengan syukur kepadamu,
Kami memuliakan nama-Mu. Kami bawa korban syukur kami bagi-Mu. Kami bawa persembahan kami bagi-Mu. Yang terbaik, sebab Engkau lebih dulu memberi yang terbaik bagi kami. Bahkan Engkau memberikan segalanya bagi kami. Bahkan hidupmu Kau dibagi kami Tuhan. Bersyukur terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah
Kami muliakan namamu, sebab Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidupnya. Engkau segalanya bagi kami. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan selamanya. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami berubah, memuji, meninggikan, mengagungkan namamu Yesus Tuhan. Sebab namamu ajaib, namamu berkuasa di bumi di surga, namamu tinggi luhur. Haleluya. Setiap kita mengaku Yesus Engkau Tuhan, setiap lutut bertelur menyembahmu. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Hanya Engkau yang kami puji, kami sembah selamanya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu ya Allah. Hanya Engkaulah segalanya bagi Engkaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Amin. Allah yang Tuhan selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja yang Allah segala. Amin. Di dalam hidup kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Allah yang Tuhan selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali berkatakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Amin, amin. Di dalam hidup kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Allah yang Tuhan selama hidup. Mengasihimu,
Memuliakan pengasihimu, pengasihimu, memuliakan pengasihimu, pengasihimu, memuliakan Bapa dan Raja. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkau yang terutama dalam hidup. Suatu kami mau terus tunduk di dalam otoritas kuasa, otoritas firman. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus, kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Hari ini kita sampai di pasal yang ke-35 dari kitab Yesaya yang kita baca. Temanya tentang keselamatan bagi umat Tuhan. Ini adalah kebalikan atau kontras dari pasal 34 sebelumnya kemarin tentang hukuman bagi bangsa-bangsa termasuk Edom. Tapi kalau yang pasal ini berbicara tentang janji keselamatan bagi umat Tuhan, bagi Israel, tentu bagi kita juga. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Keselamatan bagi umat Tuhan, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, ia sendiri datang menyelamatkan kamu. 5. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang yang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak lahir tidak akan melintasinya. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Ya, jadi ini adalah janji keselamatan bagi bangsa Israel, bagi uh, tentu juga bisa kita nanti aplikasikan bagi kita, ya.
di mana eh, kalau kita melihat satu persatu, apa yang disampaikan, diilustrasikan oleh ayat-ayat ini adalah keadaan bangsa Israel yang pada waktu itu begitu terpuruk, ya, begitu eh, jatuhnya, begitu tidak ada, sepertinya tidak ada pengharapan, ada di dalam penderitaan yang besar, ya, karena digambarkan sebagai, kalau di ayat yang pertama digambarkan keadaan mereka seperti padang gurun, ya, seperti padang kering, seperti belantara. Di ayat-ayat berikutnya digambarkan sebagai orang yang lemah lesu, yang lututnya goyah, orang yang tawar hati, yang matanya buta, yang telinganya tuli, ya, juga digambarkan sebagai orang lumpuh, ya, mulutnya bisu, ya, dan lain sebagainya. Jadi suatu keadaan yang menggambarkan penderitaan yang besar, ya, eh, suatu keadaan yang menggambarkan tidak adanya pengharapan bagi bangsa Israel. Tetapi akhirnya, ya, janji keselamatan kepada mereka eh, dinyatakan bagi bangsa itu, ya, dan Tuhan berjanji untuk menyelamatkan, bertindak untuk menyelamatkan. Apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini atau dari pasal ini, ya? Yang pertama yang saya dapatkan adalah eh, bahwa janji keselamatan daripada Tuhan itu pasti, ya. Hanya saja kadang-kadang penderitaan yang silih berganti, ya, kesulitan ataupun persoalan ataupun mungkin sakit penyakit yang sedang kita alami, ya. Kadangkala itu memupus harapan kita melihat keselamatan yang datang daripada Tuhan. Penderitaan itu seperti awan yang, apa namanya, dapat seperti awan yang bisa menghalangi mata kita untuk melihat pertolongan daripada Tuhan atau janji daripada Tuhan. Makanya dikatakan di ayat yang ketiga, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Eh, jadi yang bisa kita ambil yang pertama tentu jangan sampai penderitaan, jangan sampai persoalan ataupun kesulitan di dalam kehidupan kita ini menutupi mata kita untuk melihat pertolongan daripada Tuhan, untuk melihat keselamatan yang daripada Tuhan, untuk melihat janji pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah bahwa eh, kalau dilihat dari ayatnya yang ya, masih ayat yang ketiga, dikatakan kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah, ya. Kita bisa belajar untuk apa? Untuk mengenal kasih Tuhan yang lebih dalam di dalam kehidupan kita, ya. Bahwa kesulitan, penderitaan ataupun mungkin penyakit yang datang atau mungkin kegagalan, bahkan mungkin kehancuran yang kita sedang alami di dalam hidup kita, eh, itu bukan berarti eh, Tuhan sedang mempermainkan hidup kita, ya, atau sedang acuh tak acuh dengan kehidupan kita, ya. Tuhan itu tentu kita percaya, ya, tidak pernah main-main dengan kehidupan kita, ya. Kalau di dalam Matius 10 ayat yang 29-31 bercerita tentang burung pipit, ya, eh, yang kecil saja dikatakan dengan kontras bahwa satu pun darinya tidak akan pernah jatuh tanpa izin daripada Tuhan. Kalau Tuhan saja peduli dengan seekor burung pipit, tentu Tuhan sangat peduli, ya, dan sangat care dan sangat memperhatikan kehidupan kita. Jadi Tuhan tidak pernah mengacuhkan kita, tidak pernah lalai kepada kita. Dia selalu concern dan fokus kepada kita. Jadi sekalipun mungkin saat ini kita sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami penderitaan atau sedang mengalami sakit penyakit, ya, tetapi hati Tuhan sungguh tetap ada pada kita. Yang berikutnya di ayat yang keempat dikatakan,
Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah, Dia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan pasti datang pada kita untuk menyelamatkan kita. Ya, eh, karena itu adalah janji Tuhan kepada setiap kita. Cuma ada hal yang menarik yang saya tangkap dari ini. Dikatakan di sini dia memakai kalimat Allahmu akan datang dengan pembalasan. Allah kita akan datang pada kita untuk menolong kita. Eh, Kalau dikatakan Allah akan datang, mungkin ada dua hal yang perlu kita lihat di sini ya. Berarti Allah akan datang. Artinya apa? Artinya dia belum datang. Dia masih mengizinkan kita mengalami hal-hal yang sulit ini, mengalami penderitaan yang mungkin sedang kita uh, jalani ya. Artinya apa? Artinya Tuhan sedang mengizinkan kita menghadapi fase yang sulit ini. Tuhan sedang mengizinkan kita ada di dalam kesulitan ini, ya, karena saya percaya karena Tuhan ingin kita belajar sesuatu, kita ingin Tuhan ingin kita mengalami proses sesuatu dan belajar dari apa yang sedang kita jalani, ya. Karena apa? Karena memang uh, Tuhan belum datang. Dia masih mengizinkan kita ada di dalam fase-fase yang sulit, ya, supaya kita boleh belajar sesuatu. Tetapi tentu kita percaya Allah itu pasti datang. Itu yang kedua, ya, bahwa kita harus tetap bertahan untuk tidak kecewa, untuk tidak mundur, untuk tidak melakukan hal yang bodoh atau hal yang sia-sia, karena kita pasti mengalami atau mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Sehingga kita percaya di dalam kesulitan kita harus tetap bertahan, harus tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti datang. Saya baca-baca ya ada sebuah artikel yang cukup menarik ya. Kadangkala di dalam keadaan satu penyakit misalnya ya, katakanlah misalnya penyakit kanker atau katakanlah penyakit stroke ya. Eh, Tentu ya biasanya yang kita takuti adalah eh, bahwa penyakit tersebut bisa merusak tubuh kita. Padahal yang sebenarnya yang lebih buruk adalah eh, penyakit-penyakit itu ya, ya justru bisa merusak iman kita, bukan saja tubuh kita tapi merusak iman kita. Oleh karena itu eh, kita harus memiliki pengharapan yang besar pada Tuhan bahwa apapun yang sedang kita alami, ya, jangan sampai merusak pengharapan kita kepada Tuhan dan merusak iman pengharapan atau kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Ya, dikatakan bahwa cara kita bertahan menghadapi kesulitan, cara kita bertahan menghadapi satu penyakit, ya, justru itu bisa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, itu yang bisa kita tangkap dari eh, apa yang dikatakan di dalam perikop ini. Yang terakhir yang bisa saya dapat tentu adalah bahwa eh, kesulitan-kesulitan ataupun penderitaan-penderitaan yang sedang kita alami, ya, kita harus percaya bahwa itu adalah bagian daripada rencana Tuhan. Ya, sekalipun mungkin sulit bagi kita untuk mengatakan itu, tetapi saya percaya dikatakan di ayat yang kelima, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Jadi akhirnya nanti kita boleh mengerti kebenarannya, ya. Kita akan mengerti eh, sesuatu yang sebelumnya mungkin kita tidak pahami, bahwa ternyata memang apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita jalani pada hari ini, kesulitan apapun, ya, penderitaan apapun yang sedang kita alami, ya, bahwa kita percaya semua masih dalam kontrolnya Tuhan, semua masih dalam kuasa Tuhan, semua masih di dalam rencananya Tuhan, ya, sehingga mata kita boleh dicelikan, telinga kita boleh dibuka, ya. Nah, pemahaman ini yang
perlu kita tanamkan di dalam diri kita ya. Sehingga ketika kesulitan datang, kita terhindar dari kekecewaan ya, kemarahan, kita terhindar dari kebencian mungkin ataupun mungkin kepahitan-kepahitan yang bisa merasuki hati kita ya. Itu tidak akan terjadi karena apa? Karena kita memahami bahwa apapun yang kita alami semua tetap ada di dalam rencana Tuhan. Jadi beberapa hal itu yang bisa saya sharingkan pada pagi ini ya, saya kembalikan kepada Pak Heri untuk melengkapi. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Jadi pesan penting yang Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini adalah tetaplah hidup di dalam pengharapan. Ya, seperti Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang belum kita lihat. Ya, jadi seperti yang juga disampaikan oleh Yesaya di dalam pasal yang ke-30, sebenarnya Tuhan mengingatkan umatnya untuk tetap tinggal tenang dan percaya dalam segala keadaan. Tapi sayang bangsa Israel pada waktu itu enggan. Tapi bagi kita yang saya percaya kita sudah melihat, mengalami berkali-kali bagaimana Tuhan menolong kita, maka kalaupun hari ini kita sedang menghadapi situasi yang Tuhan izinkan, yang seakan-akan tadi Pak Ramli gambarkan, kita seperti orang yang buta, orang yang tuli, orang yang lumpuh, padang gurunnya jadi kering, gersang, nggak ada mata air di dalamnya. Tapi teruslah berharap, teruslah percaya bahwa Tuhan pasti akan datang menolong kita tepat pada waktunya. Jadi itu yang terus Tuhan mau ingatkan kepada kita. Karena seperti berkali-kali saya juga pernah sampaikan, manusia itu bisa bertahan hidup tanpa makan itu 40 hari dengan tetap minum. Ini survei secara medis ya. 4 hari bisa bertahan tanpa makan, tanpa minum. Tapi manusia itu hanya akan dapat bertahan 4 detik tanpa pengharapan. Karena kalau orang sudah hilang pengharapan, ya sudah, habis sudah hidupnya. Bahkan Amsal katakan orang kalau nggak punya semangat, ya siapa yang mau membangkitkan semangatnya kalau bukan dia sendiri. Jadi mari biar setiap kita penuhi hati kita dengan firman Tuhan, penuhi hati kita dengan janji-janji Tuhan yang kita pegang teguh, yang kita percayai, terus hidup dalam pengharapan, sehingga seperti ayat 5 tadi katakan, pada saatnya tiba, maka semua akan berubah. Digambarkan mata orang buta akan dicelikan, telinga orang tuli akan dibuka, orang lumpuh akan melompat, orang bisu akan bersorak-sorai, padang gersang tadi ada mata air yang membual-bual. Jadi mari, itulah yang harus terjadi dalam hidup kita. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di ayatnya yang ke 8 sampai 10. Inilah jalan hidup atau spiritual journey yang seharusnya dijalani oleh setiap kita. Karena ini juga bicara tentang nubuatan, tentang hidup orang percaya hari-hari ini. Karena di situ katakan di situ akan ada jalan raya yang akan disebut jalan kudus. Ini jalan yang harus kita jalani. Hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Karena dikatakan orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang yang pandai tidak akan mengembara di atasnya. Jadi hanya orang-orang yang sudah dikuduskan, hanya orang-orang yang sudah ditahirkan yang akan melewati jalan itu. Dan kitalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus, sehingga kita menjadi orang kudus. Kitalah orang-orang benar yang dibenarkan karena pengorbanan Kristus. Dan di situ dikatakan di jalan itu singa nggak ada, binatang buas nggak ada. Hanya orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Artinya percayalah Bapak Ibu di sepanjang perjalanan kita, kalau kita benar-benar di track yang benar, di jalannya Tuhan, maka ada perlindungan, ada keselamatan. Sehingga ayat 10 katakan,
hidupnya akan penuh dengan sorak-sorai, hidupnya akan penuh dengan sukacita, kegirangan, sehingga apa? Kedukaan dan kesah itu akan menjauh. Jadi mari Bapak Ibu hidup dalam pengharapan, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya sekalipun mungkin ada, kalau Bapak Ibu yang sering ke Jawa, tol Jawa, ada satu ruas tol yang namanya tol Cipali, itu sering kali ada crosswind, makanya disarankan kalau di daerah situ itu hati-hati, karena bisa tiba-tiba ada angin dari samping yang begitu kuat, walaupun terakhir informasi Pak Simon katakan sudah mulai sih ditanamin, dibangun penghalang. Nah, tapi satu hal yang kita mau percaya hari ini, bahwa perjalanan kita itu harus ada di dalam jalannya Tuhan, di track yang benar. Dan kita percaya Tuhan sendiri akan memimpin kita, Tuhan sendiri akan menuntun kita. Walaupun tentu di dalam realita yang kita alami, ya ada banyak hal yang iblis akan berusaha untuk menghancurkan. Karena memang itu kerjaan iblis kan, yaitu mencuri, membunuh, bahkan membinasakan. Tapi mari pegang teguh janji Tuhan, hidup dalam pengharapan akan janji Tuhan. Ketika kita berjalan di dalam jalan yang Tuhan sudah sediakan, maka firman Tuhan pasti akan digenapi. Sekali lagi, ayat-ayat ini biarlah meneguhkan iman kita, meneguh pengharapan kita, untuk kita terus berjalan di dalam jalan Tuhan itu. Jadi seperti yang kemarin saya katakan, yang di awal tadi Pak Ramli katakan, ini kan berbanding terbalik. Apa yang dialami Israel dan orang-orang, negara-negara, bangsa-bangsa yang menyerang Israel. Seperti yang kemarin saya katakan, poinnya adalah percayalah Tuhan itu pembela kita, Tuhan itu yang akan berperang ganti kita. Dan hari ini kita diteguhkan lagi bahwa sungguh ketika hari itu tiba, akan ada sukacita yang besar dalam hidup kita. Jadi jalani perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, ikuti setiap jalan-jalannya, jangan pakai jalan kita sendiri, seperti nanti di pasal-pasal berikutnya kita akan dapatkan ayat-ayat jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Jadi selain apa yang tadi Pak Ramli sudah sampaikan, bahwa teruslah hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan, yang menjadi bahan perenungan kita, apakah selama ini kita sudah berjalan di dalam jalannya Tuhan? Atau kita masih sering suka jalan-jalannya kita sendiri? Tapi mari hidup di dalam jalan yang Tuhan sudah sediakan, ikuti setiap perkataannya, setiap tanda-tanda yang tersedia di kanan kiri jalan yang Tuhan sediakan. Karena tentulah kalau kita mengikuti setiap rambu-rambu yang ada, ya kita akan selamat sampai pada tujuan. Tapi kalau kita coba-coba melanggar, apalagi sampai menyimpang, ya risiko tanggung sendiri. Tapi mari terus hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Dalam segala keadaanmu, tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Jangan coba-coba cari hal yang lain di luar firman. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Ramli. Saya kembalikan kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu apa yang didapat untuk dibagi kepada kita. Oke, silakan Hen. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa sahabat kita. Silakan Kok Aheng, nanti tutup sama Pak Dr. Ramli. Oke, Pak Hengki, terima kasih. Shalom Bapak Ibu semua. Mari kita unity masuk dalam doa pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, yang kami puja, kami sembah, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami selalu mengucap syukur ya Tuhan atas segala pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu, dan kasih setia-Mu pada kami semua, suami istri, anak-anak, cucu menantu, serta yang bersaudara dengan kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur dan bangga punya Allah Engkau ya Tuhan. Engkau selalu ada di dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau selalu ada dalam tiap musim kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur pada Engkau ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah sama-sama memuji, menyembah
bahkan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Semoga pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Bahkan kami sudah sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Semoga boleh menjadi rema bagi setiap kami, boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami selalu percaya janji keselamatan dari Tuhan adalah pasti. Mengenal kasih Tuhan lebih dalam ya Tuhan. Dan kami percaya kepada Tuhan akan datang dan kami tetap bertahan dan tidak pernah kecewa ya Tuhan. Bahkan setiap penderitaan-penderitaan yang kami alami ya Tuhan merupakan bagian dari kasih Tuhan pada kami semua ya Tuhan. Bahkan kami percaya pertolongan dari Tuhan selalu indah pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu Pak Dr. Ramli yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu, Engkau selalu urapi dan Engkau selalu berkati pelayanan ya Tuhan Yesus. Supaya semakin hari semakin dipakai Tuhan, jadi berkat bagi semua orang, dan Engkau terus tambahkan kapasitas dalam pelayanan ya Tuhan. Kau juga berikan kekuatan kesehatan, bahkan Engkau juga berkati profesi sebagai dokter di Bungo dan sekitarnya Tuhan. Beri berkat ya Tuhan bagi semua orang. Terima kasih ya Tuhan. Demikian istri dan anaknya Engkau berkati. Dan Engkau berkati cita-cita anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Yesus. Demikian setiap kami yang ada di grup Keramdion ya Tuhan Yesus. Engkau selalu memberkati setiap pergumulan, persoalan. Bahkan Engkau selalu ada memberikan solusi jalan keluar yang terbaik supaya kami senantiasa boleh bersuka cita, boleh berkat memberkati orang-orang ada di sekitar kami ya Tuhan Yesus. Setiap pelayanan pekerjaan kami lakukan sepanjang hari ini, boleh selalu mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mau naikkan doa sepakat buat ya Tuhan, Buyung Kristian ya Tuhan, dan Bapak Siregar ya Tuhan, yang mulai melakukan usaha ya Tuhan di Bojonegoro. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memimpin, menunjukkan jalan dan memberkati setiap usaha yang dilakukannya dan mencurahkan berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga unity berdoa buat seluruh negara Republik Indonesia dan pemerintahannya. Indonesia tetap bersatu dan jauhkan dari perpecahan. Aparat dan TNI, Polri tetap taat dan setia menjaga kedaulatan Republik Indonesia dari kota sampai ke desa-desa terpencil sekalipun. Supaya tetap aman, damai, tentram buat seluruh Indonesia. Para pemimpin dari presiden, wakil presiden, dan jajarannya demikian para pemerintahan daerah mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan Yesus. Engkau beri roh takwa akan Engkau. Supaya mereka bekerja dengan hati nurani yang benar. Demi kemajuan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan Yesus. Bahkan ya Tuhan, Engkau juga beri kebebasan kepada kami umat Kristiani. Kami bebas beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan. Supaya nama-Mu tetap dipermuliakan ya Tuhan. Baik dari kota sampai ke desa sekalipun ya Tuhan. Kami juga serahkan seluruh hasil bumi, hasil alam, supaya dapat dikelola dengan baik untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Demikian kami juga berdoa ya Tuhan. Buat ya Tuhan seluruh gereja-gereja ya Tuhan yang ada berbagai dominasi bersama seluruh hamba-hamba Tuhan dan jemaatnya. So unity bersatu memberitakan kabar baik dan boleh menjadi garam dan terang dan boleh menjadi surat terbuka sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau datang bertobat sehingga boleh menjadikan bangsa Indonesia tiap lutut betul tiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang patut disembah ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kembali kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau sudah memberkati ibadah Koramdio kami pada pagi ini.
kami telah bersama-sama menaikkan hormat, pujian, pengagungan kami kepadamu. Kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Tuhan kami terus hidup di dalam pengharapan hanya kepadamu dan tidak melepaskan keyakinan kami, pengharapan kami hanya kepada Tuhan saja. Dan kami boleh terus hidup di jalan yang telah Engkau tetapkan sehingga kami boleh melintasinya, kami boleh mengembara di atas jalan-jalan tersebut ya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, menyertai kami, melimpahkan kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita kepada kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh memuliakan Tuhan dan boleh Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya kami boleh terima berkat yang daripadamu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Aheng, Pak Ramli, Pak Heri. Sama-sama Bu, salam sehat selalu. Pak. Ya Pak, terima kasih.